Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pembelajaran. Dimulai dari definisi pembelajaran. Pada subbab bagian pertama ada definisi pembelajaran. Menurut Susanto tahun 2013, definisi pembelajaran yaitu proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Yang kedua, menurut Briggs tahun 1992, seperangkat peristiwa atau events yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Yang ketiga, menurut Winkel tahun 1991, pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Pada slide kedua, masih dengan definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Yang kedua, ada menurut aliran behavioristik dalam Hamdani, pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Yang ketiga, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Itu menurut Gagne dan kawan-kawan dalam Warsita tahun 2008. Pada slide kedua, lebih lanjut, Warsita menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan. Di dalam aktivitas itu terjadi adanya tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, usaha pendidik membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan stimulus dengan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, cara pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir agar memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajari sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dengan sengaja dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Lanjut pada slide ketiga, ada komponen pembelajaran. Di sini ada 7 komponen pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, 1. Tujuan, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga strategi, model, metode, teknik, yang keempat media, yang kelima subjek belajar, keenam penunjang, dan yang ketujuh evaluasi. Karena pembelajaran merupakan suatu proses, maka dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga disebut sebagai sistem. Sebagai suatu sistem, proses belajar itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Adapun komponen-komponen proses pembelajaran adalah yang pertama, tujuan.
Tujuan adalah suatu harapan atau cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, strategi, model, metode, dan teknik. Dalam penerapan strategi pembelajaran, pendidik perlu memilih model-model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai, dan teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode pengajaran. Untuk menentukan strategi, pendidik mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan sebagainya, agar strategi pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. Yang keempat, media. Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kelima, subjek belajar. Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Yang keenam, penunjang. Komponen penunjang adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pengajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Komponen belajar berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi. Melalui evaluasi kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan sebagai komponen sistem pembelajaran. Adapun slide terakhir, yaitu slide keempat, subbab ketiga tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik. Yang kedua, bersumber dari teori kognitif. Yang ketiga, bersumber dari teori humanisme. Yang keempat, dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Yang kelima, konstruktivisme. Dan yang keenam terakhir, bersumber dari asas mengajar. Apabila pembelajaran itu ditinjau dari segi internal dan eksternal, maka teori pembelajaran atau instruksional adalah penerapan prinsip-prinsip teori belajar, tingkah laku, dan prinsip pengajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar dengan penekanan pada prosedur yang telah terbukti berhasil secara konsisten. Yang pertama, prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik. Dari Hadley dan Davis tahun 1978. Pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar dengan baik apabila yang pertama, peserta didik dapat berpartisipasi dengan aktif. Yang kedua, materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan logis. Yang ketiga, tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan. Yang kedua, prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif. Dari Riley dan Lewis tahun 1983 menjelaskan bahwa prinsip pembelajaran yang digali dari teori kognitif Brunner dan Ausubel, yaitu bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila yang pertama, menekankan akan makna dan pemahaman. Yang kedua, mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tetapi perlu disertai proses transfer secara lebih luas. Yang ketiga, menekankan adanya pola hubungan seperti bahan dan arti atau bahan yang telah diketahui dengan struktur kognitif. Yang keempat, menekankan pembelajaran prinsip dan konsep. Yang kelima, menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif. Yang keenam, objek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk eksperimen dalam situasi laboratoris. Yang ketujuh, menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi. Yang ke-8, perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dari teori humanisme. Menurut teori humanistik, belajar adalah bertujuan memanusiakan manusia. Yang keempat, prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Ranah tujuan pembelajaran dapat dibedakan atas
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, prinsip pengaturan kegiatan kognitif. Cara mengatur kegiatan kognitif dengan menggunakan sistematika, alur pikir, dan sistematik proses belajar itu sendiri. Yang kedua, prinsip pengaturan kegiatan afektif. Pembelajaran pengaturan kegiatan afektif perlu memperhatikan dan mengaplikasikan 3 pengaturan kegiatan afektif, yaitu faktor conditioning, rasa senang atau rasa benci peserta didik terhadap pendidik. Yang kedua, faktor behavior modification, pemberian penguatan seketika. Yang ketiga, faktor human model, yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya pada para peserta didik. Yang ketiga, prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik mementingkan faktor latihan, penguasaan prosedur, gerak-gerik, dan prosedur koordinasi anggota badan. Yang kelima, prinsip pembelajaran konstruktivisme. Menurut konstruktivisme, belajar adalah proses aktif peserta didik dalam mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dalam proses belajar tersebut. Terjadi proses asimilasi dan menghubung pengalaman atau informasi yang sudah dipelajari. Prinsip yang nampak dalam pembelajaran konstruktivisme ialah 1. Pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting. Yang kedua, berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat dimanipulasi oleh peserta didik. Yang ketiga, pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, program pembelajaran dibuat bersama peserta didik agar mereka benar-benar terlibat dan bertanggung jawab. Yang kelima, strategi pembelajaran student centered learning dilakukan dengan belajar aktif, belajar mandiri, kooperatif, dan kolaboratif. Yang keenam, terakhir, prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar. Bertolak dari pengertian bahwa keberhasilan mengajar perlu diukur dari bagaimana berpartisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar dan seberapa hasil yang dicapai. Dalam menjawab 2 permasalahan tersebut, ahli-ahli didaktik mengarahkan perhatian kepada tingkah laku peserta didik sebagai organistor proses belajar mengajar. Maka timbullah asas-asas mengajar, yaitu suatu kaidah bagi pendidik-pendidik dalam bertingkah laku mengajar agar lebih berhasil. Asas-asas mengajar itu bermacam-macam, di antaranya Mendigers dari Belanda dan Mursell dari Amerika Serikat. Mendigers, prinsip-prinsip mengajar ini lebih dikenal dengan nama asas-asas didaktik. Menurut Mendigers, agar anak muda dan berhasil dalam belajar, pendidik harus memperhatikan prinsip aktivitas mental, menarik perhatian, penyesuaian perkembangan murid, peragaan, aktivitas motorik, aktivitas mental, menarik perhatian, penyesuaian perkembangan anak, apersepsi, peragaan, dan aktivitas motivasi. Selanjutnya, menurut Marcel tahun 1954 mengemukakan bahwa pembelajaran yang sukses perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar berikut. Yang pertama, prinsip konteks, fokus, sequence, evaluasi, individualistis, dan sosialis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.